Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, saya berterima kasih di mana saya diberikan kesempatan untuk bersaksi atas kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih untuk FGB MFY yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Saya adiknya dari Denny Mandey. Puji Tuhan. Saya ingin menyaksikan, pertama-tama perkenalkan, saya Linda. Saya menikah itu tahun 75, ya, bulan Oktober. Waktu itu saya berusia 18 tahun 2 bulan. Dan waktu itu suami saya lebih muda 1 tahun di bawah saya, ya. Kejadian saya pada waktu itu adalah saya sebenarnya dengan suami saya itu boleh dikata tidak pernah pacaran, ya. Saya itu pada waktu kelas 2 itu saya diperkosa dan pada akhirnya saya melahirkan atau mengandung anak saya yang pertama. Dan jujur pada waktu itu saya nggak berani menceritakan kepada ibu saya, dan saya mencoba berdiam sampai pada akhirnya ibu saya tahu, dan saya hanya meminta untuk saya dinikahkan. Sekalipun waktu itu ibu saya bilang, oke, nanti mami akan mengurus kamu tetap sekolah. Tapi saya bilang tidak, anak ini adalah anak saya, jadi saya mau mengurus dia, kayak gitu. Dan pada akhirnya mami papi menyetujui keinginan saya untuk menikah, dan akhirnya saya menikah. Itu saya sangat sederhana, dan saya tidak pernah selama hidup saya untuk memakai gaun pengantin. Tapi itulah karena rasa saya bertanggung jawab kepada anak saya dalam kandungan saya. Jadi singkat cerita, saya menikah melalui catatan sipil karena suami saya pada waktu itu beragama Muslim, dan 10 hari setelah menikah, disitulah dunia terbalik. Saya dipukul, disiksa, dan itu berjalan sampai 13 tahun. Sampai di tahun ke-13 pada akhirnya, karena anak saya waktu itu yang pertama sampaikan kepada saya, karena dia melihat ya bagaimana akibat daripada saya dipukul oleh ayahnya, dan anak saya yang pertama itu meminta saya untuk kita hidup bertiga, karena anak saya dari dia ada 2, perempuan dan laki-laki. Hanya beda, jadi mereka 4 tahun. Itu pun kenapa saya mau punya anak kedua, karena saya pikir dengan punya anak kedua dia akan berubah, tapi ternyata tidak, ya. Dan pada akhirnya kami bercerai, dan ibunya atau ibu mertua saya pada waktu itu sampai datang ke saya minta maaf kepada saya karena saya bercerai. Sebenarnya itu karena desakan dari anak saya. Sebelumnya ipar saya pun sudah menganjurkan saya untuk menceraikan adiknya. Bahkan asisten rumah tangga saya juga menyampaikan, ibu, lebih baik ibu bercerai, berpisah, daripada ibu dibunuh. Tapi saya nggak berani pada waktu itu, sampai anak saya yang tertua, perempuan itu, mengatakan kepada saya, mama bercerai. Saya seperti mendapatkan kekuatan, ya, yang dimana pada waktu itu saya habis dipukul sampai berdarah-darah, dan setelah dia memukul, dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak di rumah. Dan saat itu juga pada akhirnya saya dengan anak-anak, kami hanya membawa baju-baju, buku-buku sekolah, hanya taruh di spray, ikat, dan kami langsung pulang. Saya pulang ke rumah orang tua saya. Singkat cerita,
saya menyampaikan pada orang tua bahwa kami akan bercerai, dan saya bilang saya dipukul. Selama 13 tahun itu saya nggak pernah menceritakan kepada orang tua saya, karena saya tidak mau mendukakan lagi hati mereka, karena buat saya cukup waktu saya membuat mereka sakit hati ketika saya menikah. Jadi saya menahan penderitaan saya 13 tahun tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa juga saya waktu itu juga tidak punya sahabat. Ya, sahabat saya adalah pembantu atau asisten rumah tangga saya. Dan pada akhirnya kami berpisah. 4 tahun setelah kami berpisah, kami bercerai, saya bertemu dengan seseorang yang disitulah cinta pertama saya. Dan ternyata waktu saya bertemu itu luar biasa. Ya, saya tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun saya pada waktu itu mengalami begitu banyak hal yang tidak baik dalam hidup saya. Dan pada waktu saya mempunyai anak dari ada seseorang yang dimana istrinya yang pertama kali bertemu dengan saya, dan dia menganjurkan suaminya untuk mencari saya, dan pada akhirnya kami ketemu, dan ternyata istrinya itu mempunyai sakit kanker stadium 4B. Jadi dia mengizinkan suaminya untuk menjalin hubungan dengan saya. Saya nggak tahu. Pada akhirnya saya tahu, tapi karena saya cinta kepadanya, jadi saya bilang, oke, saya nggak meminta kamu untuk menikah saya, tapi saya mau mempunyai anak dari kamu. Itulah buah cinta saya, supaya ketika saya ada anak ini, saya bisa selalu mengingat kamu. Dan pada akhirnya, dengan sepengetahuan Tuhan juga, saya akhirnya mengandung, dan saya lahir dengan penuh perjuangan, karena di saat saya mau melahirkan bukan waktu yang baik, waktu yang mulus. Saya 8 bulan itu saya sudah bayi saya sudah mau keluar karena saya stres, sangat depresi. Tapi pada waktu disinilah saya akan menceritakan bahwa waktu saya di meja operasi, saya hanya menyanyi gitu, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya puji Tuhan, bayi itu lahir sempurna, yang menurut dokter bayi ini ya ada kurang sehat atau kurang baik waktu pertumbuhan di dalam kandungan saya. Artinya saya mendapatkan belas kasihan Tuhan, ya, di mana saya selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan akhir daripada kehidupan saya itu boleh dikatakan pada kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, Tuhan memakai saya untuk pergi melayani. Dan itulah saya pada akhirnya saya bekerja di dalam pekerjaan baiknya Tuhan, melayani sesama, orang sakit jiwa, orang sakit kusta, orang ada di dalam penjara, anak-anak yatim piatu. Tuhan yang memampukan saya. Ketika Tuhan mengutus saya, Dia perlengkapi saya. Dan puji Tuhan, saat ini saya hidup berbahagia dengan anak-anak, mantu dan cucu. Sekalipun saya dengan mantu saya pada waktu awalnya itu kurang baik hubungannya, yang pada akhirnya mengganggu hubungan saya dengan anak saya yang nomor 2. Tapi puji Tuhan, setelah masa pandemik ini, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Ketika mereka mempunyai suatu masalah dalam rumah tangga mereka, anak mantu saya datang pada saya, dan dia meminta maaf kepada saya. Dan sampai sekarang ini, hubungan saya dengan anak mantu saya itu baik adanya. Dan puji Tuhan, saya dengan anak-anak pada akhirnya kami membuat suatu persekutuan, atau membuat kami bisa belajar Bible study, yang dimana pada akhirnya saya sangat bersyukur anak saya
khususnya yang perempuan dan anak mantu saya yang perempuan, boleh mengenal Tuhan Yesus secara benar, dan hidup kami semua diubahkan. Dan kami bersyukur, terima kasih, karena Tuhan yang sudah ubahkan kehidupan kami. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ketika kita berserah pada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong yang ajaib. Dia akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan keluarga kita, bahkan memulihkan hati luka batin kita. Dan puji Tuhan, saya dengan mantan suami saya, kita mempunyai hubungan yang baik, dan dia sudah menikah dan punya anak-anak, sekalipun mereka sekarang sudah bercerai. Dan saya pada akhirnya saya bertemu dengan anak-anaknya, dan saya sampaikan, saya adalah ibu kalian juga. Jadi buat saya, kalian tuh sama-sama tetap anak-anak saya. Dan kami, ketika kalau kami bertemu, kami berdoa, dan saya dan anak-anak saya tumpangkan tangan bagi anak-anak dari mantan suami saya. Puji Tuhan, kami hidup rukun, damai, sejahtera, dan kita selalu mendoakan supaya Tuhan menjamah, melawat, sehingga apa yang Tuhan buat semua itu akan menjadi baik adanya. Demikian kesaksian saya, dengan harapan kiranya dapat memberikan kekuatan dan memberikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup ubahkan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.